Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Sufi di sini untuk menemui sobat sehat kembali. Ini adalah video saya yang ke-494 yang akan menjelaskan peran Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Kementerian Kesehatan. Kita bahas sekarang peran Dinas Kesehatan Daerah Provinsi. Adapun perannya adalah peran dan pembagian wilayah binaan. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Kementerian Kesehatan secara berjenjang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan terpadu terhadap pelaksanaan pembinaan terpadu puskesmas yang dilakukan oleh TPCB di tingkat Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. Untuk menjamin keberlangsungan dan keberhasilan pelaksanaan pembinaan puskesmas oleh TPCB Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota, diperlukan peran dari Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Kementerian Kesehatan sesuai kewenangannya sebagai berikut. Kita lihat tabel 4, peran Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Kementerian Kesehatan. Kita lihat di layar video matriks peran Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Kementerian Kesehatan. Adapun peran Dinas Kesehatan Daerah Provinsi adalah pertama, melakukan peningkatan kapasitas seperti workshop, orientasi, sosialisasi bagi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota dalam melakukan pembinaan kepada puskesmas yang akan dilakukan oleh TPCB. Kedua, memfasilitasi dan mendorong Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota dalam melaksanakan pembinaan puskesmas. Ketiga, melakukan pemantauan terhadap proses pembinaan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. Keempat, memberikan dukungan kepada kabupaten kota dalam bentuk pertama, memberikan umpan balik atau feedback, disertai saran-saran perbaikan atas informasi yang diperoleh dari kabupaten kota dan data profil kabupaten kota yang dikompilasi dari laporan rutin puskesmas. Kedua, membahas masalah yang dihadapi kabupaten kota dan solusinya dalam pertemuan rutin dengan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. Ketiga, pembinaan langsung ke kabupaten kota secara lintas program sesuai urutan prioritas untuk mendapatkan gambaran masalah di kabupaten kota dan sampling ke puskesmas atas temuan masalah. Selanjutnya, memberikan dukungan penyediaan tenaga kesehatan, sarana, prasarana, dan alat yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah kabupaten kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita bahas peran Kementerian Kesehatan. Adapun peran Kementerian Kesehatan yang pertama, Kementerian Kesehatan menentukan kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kedua, kebijakan yang dikeluarkan harus menjamin dapat diimplementasikan di lapangan di seluruh wilayah Indonesia secara konsisten atau consistent national value. Oleh karena itu, kebijakan pusat harus didukung dengan pertama, adanya peraturan-peraturan Menteri Kesehatan yang dapat menjelaskan bagaimana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan. Kebijakan tersebut dirinci dalam bentuk NSPK, pelayanan dan program yang harus dipatuhi sampai di tingkat terdepan atau lapangan. Kedua, peraturan menteri dimaksud harus didukung perangkat-perangkat yang memastikan bahwa peraturan tersebut dipastikan dapat dijalankan, seperti 1. Pedoman-pedoman teknis dan manajemen. Kedua, pedoman pembinaan puskesmas bagi Dinas Kesehatan. Selanjutnya yang ketiga, Kementerian Kesehatan melakukan diseminasi informasi kepada provinsi yang mencakup materi yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dalam melakukan orientasi bagi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota melakukan pembinaan kepada puskesmas. Yang keempat, Kementerian Kesehatan melakukan pembinaan terhadap provinsi
melalui mekanisme pembinaan wilayah atau BINWIL dan pemantauan terhadap proses pembinaan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Daerah, Provinsi, dan Kabupaten Kota. Kelima, Kementerian Kesehatan dapat menyediakan dukungan anggaran untuk provinsi dalam melakukan orientasi bagi Dinas Kesehatan Daerah, Kabupaten Kota terkait pembinaan puskesmas. Sebagaimana terjadi pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota, pembinaan yang dilakukan pada level Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Kementerian Kesehatan selama ini juga cenderung bersifat sektoral oleh masing-masing bidang. Agar pembinaan dapat lebih efektif, efisien, dan sejalan dengan pola pembinaan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota, maka pembinaan pada level Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Kementerian Kesehatan juga harus terpadu, terintegrasi antar program, dan berkesinambungan. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Kementerian Kesehatan perlu membentuk tim pembina wilayah tingkat provinsi dan Kementerian Kesehatan. Tim pembina wilayah daerah provinsi dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota dibagi habis dalam wilayah binaan. Tim pembina wilayah daerah provinsi diketuai oleh kepala bidang atau sekretaris dinas serta beranggotakan seluruh perwakilan bidang dan sekretariat yang ada di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi. Sobat Sehat, kita lihat di layar video gambar 4 contoh pembagian wilayah atau BINWIL Kabupaten Kota. Untuk level Kementerian Kesehatan, pembagian wilayah binaan per level eselon 1 dan eselon 2 ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang tim binaan wilayah bidang kesehatan. Apabila tim pembina wilayah daerah provinsi menemukan permasalahan yang harus ditindaklanjuti oleh teknis program, maka dapat melibatkan ekspor, organisasi profesi, lintas program, dan lintas sektor terkait. Dengan konsep pembinaan terpadu, berjenjang, dan periodik, diharapkan tujuan pembinaan terhadap puskesmas sebagai ujung tombak dapat tercapai, yakni mendorong puskesmas dalam memenuhi standar pelayanan, meningkatkan kepatuhan standar pelayanan, dan terwujudnya budaya mutu di puskesmas, sehingga output yang diharapkan mulai dari puskesmas terakreditasi maupun capaian target kinerja baik SPM, bidang kesehatan maupun indikator nasional, provinsi, dan kabupaten kota dapat tercapai. Selanjutnya kita bahas metode pembinaan. Pembinaan yang dilakukan oleh tim pembina wilayah daerah provinsi secara periodik 6 bulan sekali dapat dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selama periode waktu tersebut, khusus pelaksanaan pembinaan secara langsung wajib dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Sedangkan untuk pelaksanaan pembinaan secara tidak langsung menyesuaikan dari kemampuan pelaksanaan pembinaan secara langsung. Metode pembinaan pada level Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Kementerian Kesehatan dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, pembinaan langsung. Tim pembina wilayah Dinas Kesehatan Daerah Provinsi memberikan pembinaan langsung dengan cara melakukan visitasi ke Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota dan sampling puskesmas. Pembinaan langsung dapat dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Pembinaan langsung dimaksud untuk mendapatkan gambaran langsung masalah pembinaan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. Tim pembina wilayah dapat pula mengambil sampling ke puskesmas atas temuan masalah. Tim pembina wilayah Kementerian Kesehatan memberikan pembinaan langsung ke Dinas Kesehatan Daerah Provinsi.
Pembinaan langsung dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Pembinaan langsung dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran langsung masalah pembinaan yang dihadapi Dinas Kesehatan daerah provinsi. Tim pembina wilayah dapat pula mengambil sampling ke Dinas Kesehatan daerah kabupaten kota dan atau puskesmas atau tim TPCB atas temuan masalah. Selanjutnya kita bahas pembinaan tidak langsung. Tim pembina wilayah Dinas Kesehatan daerah provinsi memberikan pembinaan tidak langsung tanpa turun ke lapangan. Pembinaan dapat dilakukan melalui media daring seperti video conference, chatting, email, dan mekanisme lainnya. Pembinaan tidak langsung dilakukan menyesuaikan dengan pelaksanaan pembinaan langsung. Dimaksudkan agar tim pembina wilayah dapat mencapai progres pembinaan TPCB. Pembinaan dilakukan dengan memberikan umpan balik, feedback, disertai saran-saran perbaikan atas informasi dari instrumen pembinaan terpadu puskesmas yang dikirimkan Dinas Kesehatan daerah kabupaten kota. Tim pembina wilayah Kementerian Kesehatan memberikan pembinaan tidak langsung tanpa turun ke lapangan. Pembinaan dapat dilakukan melalui media daring seperti video conference, chatting, email, dan mekanisme lainnya. Pembinaan tidak langsung dilakukan secara periodik, minimal 1 kali setahun. Dimaksudkan agar tim pembina wilayah Kementerian Kesehatan dapat memantau progres pembinaan tim pembina wilayah Dinas Kesehatan daerah provinsi. Pembinaan dilakukan dengan memberikan umpan balik atau feedback, disertai saran-saran perbaikan atas informasi dari instrumen pembinaan terpadu puskesmas yang dikirimkan Dinas Kesehatan daerah provinsi. Indikator keberhasilan pembinaan. Untuk mengukur keberhasilan pembinaan sekaligus evaluasi pembinaan oleh tim pembina wilayah Dinas Kesehatan daerah provinsi maupun tim pembina wilayah Kementerian Kesehatan, perlu ditetapkan indikator keberhasilan pembinaan yang bersifat generik, sebagaimana yang digambarkan pada tabel 5. Selain indikator generik tersebut, maka daerah dapat mengembangkan indikator keberhasilan lain dan indikator-indikator tersebut harus ditetapkan dan dievaluasi oleh penanggung jawab tim pembina wilayah secara periodik. Kita lihat tabel 5, indikator keberhasilan Dinas Kesehatan daerah provinsi. Kita lihat di layar video tabel 5, indikator keberhasilan Dinas Kesehatan daerah provinsi yang judul metriknya meliputi level pembinaan, input, proses, output, dan outcome. Selanjutnya kita bahas indikator keberhasilan Dinas Kesehatan daerah provinsi. Pertama, indikator input. Indikator inputnya itu adalah antara lain tersedia SK Binwil. Indikator input yang kedua, tersedia SDM baik dari segi jenis, jumlah, dan kompetensi. Ketiga, tersedia program dan kegiatan pembinaan terpadu oleh Dinas Kesehatan provinsi. Keempat, tersedianya anggaran di APBD 1 untuk pelaksanaan pembinaan terpadu oleh Dinas Kesehatan provinsi. Kemudian yang kelima, tersedia sarana, prasarana, dan alat. Selanjutnya kita bahas indikator proses. Indikator proses meliputi 1, terlaksananya pembinaan sesuai jadwal. Kedua, terlaksananya pembinaan terpadu oleh Kementerian Kesehatan. Indikator yang berikutnya, yang ketiga adalah indikator output, meliputi jumlah kabupaten kota yang mencapai target SPM bidang kesehatan di kabupaten kota. Kedua, tercapainya indikator program prioritas nasional. C, peningkatan pencapaian IKS atau Indeks Kesehatan Masyarakat di daerah kabupaten kota yang dibina. Selanjutnya kita akan membahas indikator outcome yang meliputi pertama, seluruh kabupaten kota memenuhi standar plan minimal bidang kesehatan di kabupaten kota. Kemudian yang kedua,
seluruh kabupaten kota mencapai indikator RPJMD bidang kesehatan di kabupaten kota. Ketiga, tercapainya target indikator RPJMD bidang kesehatan di provinsi. Keempat, tercapainya target indikator program prioritas di tingkat provinsi, meliputi penurunan AKI dan AKP, penurunan insiden TB, penurunan stunting, peningkatan cakupan dan kualitas imunisasi, dan yang terakhir penurunan prevalensi PTM atau penyakit tidak menular. Demikianlah Sobat Sehat, di video 494 ini kita telah membahas tentang peran Dinas Kesehatan Daerah, Provinsi, dan Kemenkes. Kita akan bertemu di video 495 untuk membahas tentang evaluasi. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.